Halo guys, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Ketemu lagi dengan saya, Raymond Panjaitan. Hari ini kita akan coba membahas ya, membahas materi kemarin yang saya berikan melalui Google Classroom, yaitu tugas ya. Jadi di video yang ketujuh ini, di video pembelajaran kita yang ketujuh ini, saya akan coba membahas ada dua soal mengenai soal hitungan ya. Oke, sebelumnya pastikan kalian sudah presensi tentunya ya, sudah secara otomatis, dan jangan lupa bagi rekan-rekan kalian sekarang sudah ada peraturan terbaru ketika mau presensi itu harus mereview ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tentunya kita bisa saling bersinergi ya dalam proses pembelajaran. Baik, sebelumnya saya akan mau memberitahukan di video kita yang ketujuh ini kita nanti akan melakukan yang namanya evaluasi sedikit ya mengenai sebelum kita masuk ke materi. Nanti ada materi kita yang ketujuh mengenai ajak piutang. Kita akan coba flashback sedikit dulu di seperti kita yang sudah saling memberi informasi di WA Group itu mengenai kendala kita apa sebenarnya ya. Jadi secara garis besar sebenarnya intinya di dalam video online ini harapannya kita tujuannya bisa belajar mandiri. Namun tidak melepas anda semua sebagai mahasiswa-mahasiswi di sini untuk bisa belajar sendiri, tetapi kita akan tetap mengarahkan dengan adanya video pertemuan ini. Jadi nanti ada beberapa sesi khusus kita nanti akan bisa saling tatap muka. Saya pun juga pengen mengenal Anda dan Anda pun tentunya juga akan melihat seperti apa gitu ya, dosennya siapa, terus kalian juga bisa saling menyapa teman-teman kalian nanti ada di video khusus. Nanti kita akan bisa koordinasi di WA grup kita ya nanti kapan waktunya. Oke, jadi nanti saya jadwalkan di video ke-8 nanti kita akan menghadapi ujian. Ujian itu nanti kurang lebih 30 menit. Saya nanti akan memberikan soal dalam bentuk pilihan berganda. Kemudian nanti dalam bentuk esai dan jangan khawatir, nanti untuk soal ujiannya nanti kalian bisa langsung ambil dari Google Classroom, nanti kalian bisa langsung kumpulkan. Harapannya di sini saya sebagai pengajar ingin membantu kalian supaya kalian bisa fleksibel dalam proses pembelajaran, baik dalam ujian maupun dalam nanti pengumpulan tugas ya. Namun tidak melepas juga ya supaya kalian bisa lebih disiplin tentunya belajar dan akhirnya tercapai pencapaian pembelajaran kita. Oke, baik. Untuk yang ketujuh ini kita masih evaluasi dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita memang masih masa transisi ya. Tadinya kita reguler, sekarang kita harus menghadapi namanya video full online. Oke, jadi inilah perubahan adanya difusi inovasi ya dalam media pembelajaran. Mau tidak mau kita juga akan mengikuti ya, kedepannya nanti setiap kampus atau bahkan ini sudah menjadi peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya secara khusus kita nanti akan menghadapi namanya kampus merdeka. Nanti kalian itu kuliah di saat semester 7 atau semester 8 itu nanti kalian bisa pindah ya. Artinya pindah itu bukan pindah jurusan tetapi nanti kalian misalkan kalian sekarang jurusannya komputer akuntansi, mungkin manajemen informatika. Nah, nanti ketika kalian sudah semester 7 nanti kalian bisa mencoba mempelajari materi-materi lain. Jadi bisa belajar desain, bisa belajar seperti yang ada di kampus kita itu kan ada sekitar 9 program ya, ada 9 program. Itu macam-macam ya, ada kebidanan segala macam. Nah, itu tidak membatasi, itulah kemerdekaan yang kita peroleh dalam proses pembelajaran, namun tetap kalian diarahkan untuk bisa belajar dengan baik. Nah, nanti di semester 7 dan 8 kalian bisa mencoba ya, mencoba mempelajari materi-materi yang lain. Jadi misalkan tidak terskup, misalkan sekarang saya jurusan desain, jadi tidak melulu sampai lulus saya harus belajar desain. Mungkin minatnya dia ada punya kelebihan lain di bidang akuntansi, di bidang manajemen. Nah, silakan. Oke ya, maka dari itu video online ini atau sistem pembelajaran full online ini kita akan mencoba memberi kemerdekaan bagi setiap mahasiswa, mahasiswi supaya bisa belajar mandiri. Ya, belajar mandiri dan tentunya tetap
kita arahkan untuk tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Oke, seperti itu secara garis besar. Jadi mohon kita bisa sama-sama saling sinergis, kooperatif. Silahkan jika ada yang kurang berkenan atau yang mungkin belum memahami, kita bisa saling share informasi ya, saling informasi, dan saya memberikan tempat wadah untuk mengumpulkan kalian itu di dalam WA group. Jadi kita bisa saling koordinasi. Mudah-mudahan mulai pertemuan 1 sampai nanti kita akan selesai tidak ada kendala, dan tentunya minimal ada ilmu yang bisa kita terima dari mata kuliah ini. Ya, dan satu hal lagi, di mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini memang selain nanti ini lebih cenderungnya nanti akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti untuk contoh-contoh aplikatif ini akan penting ketika nanti kalian sudah bekerja. Ya, nanti sudah bekerja, namun tidak lepas dari masalah teoritis yang harus kalian pahami dulu. Ya, jadi harus ada pijakannya. Ini kata siapa? Ini menurut siapa? Ada dasar teorinya yang mendasari supaya kita bisa melakukan tindakan. Oke, baik. Itu secara garis besar ya mengenai pemahaman kita dulu mengenai pembelajaran full online. Mungkin ada komentar, mungkin ada keluh kesah yang kurang berkenan dalam pembelajaran full online. Semua sama sekarang nanti di bulan April untuk kampus-kampus hampir semua nanti sudah menggunakan full online. Ya, karena kita tidak tahu kondisi seperti ini membatasi kita untuk bisa saling bertatap muka. Ya, memang kekurangannya yang pasti soft skill itu sudah tidak ada lagi ya. Yang biasanya kita ketuk meja, ketemu dosen, salam, sapa, itu tidak ada lagi. Semua sudah terhubung dengan media online. Namun di sisi lain, dengan media online ini dimanapun, kapanpun, anytime kita mau belajar, kita tinggal pencet, klik, langsung bisa kita ulang-ulang lagi. Oke ya, seperti itu. Oke, dan juga yang terakhir, jangan lupa pembelajaran ini tidak stop sampai di sini. Kalian juga harus belajar mengambil dari sumber-sumber referensi lain. Ya, sebenarnya metodenya saja yang berbeda. Semua itu kembali ke diri kita. Maukah kita belajar untuk mencari sumber-sumber informasi lain? Universitas sendiri dan kami sendiri sebagai dosen di sini akan memberikan fasilitas dalam bentuk buku ajar. Kedepannya kami diwajibkan untuk membuat buku ajar dan nantinya akan kalian bisa ambil melalui digital library perpustakaan. Nah, jadi nanti mungkin mungkin ada kita yang kesulitan untuk membeli buku atau ada lagi, bisa sekalian bisa langsung download saja buku-buku yang sebagai panduan untuk pembelajaran kita. Jadi itu memang sudah menjadi satu keharusan bagi kita sebagai pengajar untuk memberikan fasilitas dalam bentuk buku-buku diktat ya. Sebenarnya diktat, nanti ke depannya buku ajar, dan akhirnya ada buku-buku lain yang sebagai penunjang pembelajaran. Oke, semoga itu bermanfaat dan semoga kita bisa mengikutinya ya. Oke, tidak panjang lebar lagi, saya akan coba mengajak pertama terlebih dahulu membahas soal tugas yang sudah saya berikan melalui Google Classroom. Saya berharap tugas ini kalian kerjakan ya, karena ini akan menjadi penilaian buat saya untuk mengambil nilai tugas mandiri dari UTS. Oke, baik, saya akan coba share apa sebenarnya yang mau diselesaikan di dalam tugas tersebut ya. Dan saya coba share. Baik, mungkin di sini bisa terlihat dengan jelas. Saya akan coba. Saya hanya membahas dalam bentuk hitungan ya, karena saya menganggap yang terpenting ini adalah 1 dan 2 supaya waktu kita tidak banyak, karena nanti setelah ini kita akan bahas mengenai materi kita yang ke-7 mengenai ajak piutang. Yang pertama, di sini kita membahas mengenai mata kuliah, pembelajaran sumber dana bank di pertemuan kita yang kedua, nggak salah ya. Ini saya ambil dari contoh PPT yang sudah saya berikan. Kalau kalian mengamati, soal ini sangat mirip, hampir mirip, cuma saja angkanya saja yang saya rubah. Ini berharap kalian supaya bisa menghitung ya. Dengan menghitung, menulis, dan kalian bisa tahu, oh caranya begini menghitungnya. Oke ya. Baik, saya akan coba bahas untuk soal nomor 1. Tuan Takur ini menerbitkan deposito dia selama 9 bulan. Jumlah tabungannya yang dimiliki nilai estimasinya 63 juta. Ya, jadi waktu dia
menerbitkan deposito itu selama 9 bulan. Jumlah tabungan yang dia memiliki nilai 63 juta dan pembayaran secara tunai. Oke, saya akan coba refresh sedikit apa perbedaan tabungan dengan deposito. Ya, jadi saya langsung to the point, straight to the point saja, nanti untuk lebihnya kalian bisa mencari dari sumber literatur yang lain ya. Tabungan itu adalah dana yang kita investasikan dan dia dapat kapan saja kita ambil. Intinya itu, ada kata kunci kapan saja bisa kita ambil, itu tabungan. Saya mau nanam berapapun, saya mau nabung berapapun, itu dari punya saya, dan kapanpun saya bisa ambil. Ya, jadi tidak terbatas waktu. Nah, perbedaannya dengan deposito adalah kalau tadi dia kapanpun, kalau deposito dia memiliki jangka waktu tempo pengambilan. Kemudian pertanyaan kritisnya, Pak, itu kan duit saya. Kan sama-sama berbentuk tabungan. Tabungan biasa dengan tabungan deposito. Bahasanya seperti itu. Kemudian tadi Bapak bilang jangka waktunya yang membedakan. Ya, membedakan. Kenapa membedakan? Karena di dalam tabungan deposito kita menyerahkan aset kita, mempercayakan aset kita dalam bentuk tabungan. Namun tabungan itu tidak bisa sewaktu-waktu kita ambil karena dia memiliki namanya jatuh tempo. Nah, di dalam jatuh tempo tersebut terdapat peraturan boleh diambil silakan, tetapi ada penalti yang akan mengurangi biaya tabungan kita. Contoh, saya punya uang 20 juta. Di sini di soal contoh 9 bulan. Belum sampai 9 bulan, uangnya saya butuh. Saya butuh uang, saya ambil. Kurang dari 5 hari, kurang dari 10 hari saya ambil, saya butuh uang. Apakah boleh? Boleh. Itu uang kita, tidak ada yang melarang. Namun perhitungannya nanti akan mengurangi biaya yang kita tanam. Nah, nanti inilah yang akan kita cari. Inilah contoh soal ini yang akan kita pelajari, bagaimana cara menghitungnya. Nah, kemudian secara garis besar kebetulan saya memang hampir 15 tahun itu di perbankan ya. Jadi sudah tahu seluk-beluk perbankan terutama untuk fasilitas kredit, menghitung bunga, dan ini akan menjadi pembelajaran kita di materi pembangunan lembaga keuangan. Jadi kalau tabungan bunganya pasti lebih rendah. Kalau saya tanam uang 5 juta, kalau saya nabung 5 juta, kalau misalkan 9 bulan lagi, paling tinggi itu 500 ribu, 100, 1 juta paling ya bunganya. Jadi 5 juta tambah 1 juta, 6 juta. Tetapi kalau saya berbentuk tabungan deposito, jauh bunganya lebih besar. Bunga itu bukan mengurangi ya, bunga itu jadi menambah. Kalau saya tadi misalkan nabungnya 5 juta, ketika 9 bulan ke depan saya butuh uang, tapi tepat saya jatuh tempo, uang saya bisa nambah, bisa lebih besar. Lebih besarnya gimana Pak maksudnya? Saya akan mendapat bunga lebih besar. Kenapa? Karena bunga deposito itu lebih tinggi daripada bunga tabungan reguler atau biasa. Nah, itulah perbedaannya. Yang paling signifikan antara tabungan biasa dengan tabungan deposito. Oleh karena itu, kenapa individu-individu yang memiliki uang, memiliki simpanan, dia lebih suka dengan investasi berbentuk deposito. Karena dia menganggap uangnya ngapain ditaruh di rumah, lebih baik saya investasikan atau saya tabung di dalam bentuk deposito. Saya dapat uang kok 9 bulan, uangnya lebih gede lagi. Nah, cuma ya itu perbedaannya itu saja. Ketika dia butuh uang, sewaktu-waktu dia akan mengurangi, ada biaya penalti ya. Itu saja sebenarnya perbedaannya. Nah, dan kemudian di dalam perbankan bunga deposito itu diatur oleh Bank Indonesia. Ya, jadi nggak bisa misalkan Bank BRI menetapkan bunganya 5,5%, terus Bank BNI 7%. Nggak bisa, semua harus sama. Ya, biasanya sama. Kalaupun beda, itu beda-beda kurs ya. Karena bank itu kan tersentral dengan Bank Indonesia dan peraturannya selalu sama, nggak mungkin setiap bank beda-beda ya. Jadi jadi logikanya kalau kita berbicara masalah bunga deposito tentunya akan lebih tinggi karena kita kan menyerahkan uang kita. Ya, jadi
Kita menyerahkan uang kita, nih duit saya mau taruh di sini aja, mau simpan, tapi uang itu nanti akan dipakai sama bank. Biasanya sama bank dibuat apa? Menyalurkan kredit, ya. Nah, biasanya makanya jasa perbankan itu ada dua, lending dan funding. Funding itu yang namanya dia memberikan kredit, nah sedangkan lending dia akan menggunakan kredit tersebut. Ya, jadi itu pemahaman yang penting buat kita. Apa perbedaan tabungan biasa dengan tabungan deposito? Nah, ini terkait dengan masalah bunga. Bunga biasa tentunya akan berbeda dengan bunga deposito. Oke, itu secara garis besar. Kemudian di soal, ini ada bunga 15% per tahun dan bunga diambil setiap bulan secara tunai. Oke ya, bisa dipahami ya. Bunganya dia 15%. Pernah nggak tabungan kita bunganya 15%? Saya kira nggak ada. Ya. Dan sebenarnya kalau bunga deposito juga nggak ada yang pernah lebih dari 10%. Ini kan karena bentuk soal ya. Ini saya bikin 15%. Biasanya bunga deposito itu paling tinggi 6,5% atau 6,6%. Ya, nggak nyampe 10% itu jarang sekali. Dan biasanya kalau tabungan itu paling 3% atau 2%. Coba kalau kita nabung paling berapa sih bunganya? Udah dipotong pajak dan segala macam ya. Oke, jadi perbedaannya itu. Nah, kemudian pada saat jatuh tempo, Tuan Takur dia ingin mencairkan tabungannya diambil secara tunai. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Tuan Takur terima setiap bulan jika dikenakan pajak 12%? Ya. Uang saya 63 juta, saya taruh selama 9 bulan, terus menurut bank tersebut saya dapat bunga 15%. Pertanyaan saya, berarti uang saya dari 63 juta dapat berapa? Setelah dikurangin pajak 12%. Itu yang akan kita jawab. Oke, sekarang kita coba menjawab. Jadi perhitungannya, bunganya 15% ya, dikalikan uang saya 63 juta karena setahun, atau kenapa dia dikalikan 1? Karena tiap bulan. Ya, kalikan 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Dibagi tahun 12. Ya, 12. Jadi sama dengan 787.500. Nah, kemudian setelah 9 bulan, pas di jatuh tempo, dia mau ngambil uangnya yang 63 juta tadi. Ya, berarti dia terima uang dong. Dia kan udah naruh uang 63 juta. Di bulan ke-9 dia mau ngambil. Berapa nih? Ternyata saya dikenakan pajak kan 12%. Berarti tinggal kurangin aja. Tadi 787.500 tadi kalikan pajak yang harus saya bayar selama 9 bulan, atau dikalikan 12% tarifnya, dapat 94.500. Jadi tinggal dikurangin 787 dikurangi 94, jadi bunga bersih saya per bulan itu dapat 693.000. Enak nggak? Enak ya. Naruh uang 63 juta, tiap bulan kita dapat 693.000. Kalikan 9 bulan, berapa? Ini kan per bulan ya. Kalikan berarti coba kalau taruhlah 700.000 dikalikan 7, dikalikan 9, 63 juta. Ya. Besar, 6.300.000, sorry ya. Jadi 6.300.000 ditambah dengan 63 juta, berarti uang saya jadi 69.300.000. Uang saya tadinya 63 juta, karena saya bentuk deposito ya, uang saya nambah kan 6.300.000 kan. Jadi 63 juta ditambah 6,3 jadi 69,3 juta. Gede ya, besar, gede. Kalau deposito, tapi konsekuensinya uang kita selama 9 bulan itu nggak bisa diputar-putik. Beda kalau tabungan anytime, seminggu lagi ada keperluan bisa diambil. Itu berbedanya. Oke, itu ilustrasi ya yang pertama. Nah, kemudian soal nomor 2. Nyonya dia ingin membeli 15 lembar sertifikat deposito. Ya, sertifikat deposito itu berbentuk lembar, ya, selembaran. Itu nanti ada tertulis tanggal, nominal, tanggal jatuh tempo, dan kemudian di belakangnya ada peraturan-peraturannya. Nanti untuk gambarnya, kalian silahkan buka internet, browsing. Karena untuk ilustrasi-ilustrasi itu sudah banyak lah. Di Google Scholar kita bukan mau belajar gambar, tetapi minimal kalian sudah tahu ilustrasi mengenai deposito tuh gimana, udah tahu ya. Kalau masalah gambar kan kalian tinggal buka sendiri ya, nggak perlu dikasih tahu contohnya seperti apa sih depositonya. Itu sudah, saya menganggap kalian sudah lebih pintar daripada kita ya semua di sini ya, udah paham lah. Nah, jadi nanti
Bentuknya lembaran, ini dia beli 15 lembar sertifikat deposito seharga per lembarnya 30 juta. Berarti 30 juta dikalikan 15. Oke ya. Dengan bunga 8,5% pas annually. Jadi dengan 8,5% pajaknya 12%. Oke. Jangka waktu sertifikat deposito yang diberikan adalah 1 tahun atau 12 bulan. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang ditanggung Nyonya Dia jika bunga diambil setiap bulan? Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perhitungan yang tadi ya. 15 lembar dikalikan 30 juta dapat 450 juta. Bunganya 8,5% kali 450 juta. Jadi dia dapat 38 juta 250. Pajaknya 12% kali 38,250 4 juta 590. Jadi jumlah yang dibayar 33 juta 690 ribu. Jadi nggak sulit ya, gampang, tinggal kalikan aja jumlah uang yang dibutuhkan dengan sertifikat deposito, tinggal dikurangkan dengan pajaknya. Oke, ingat bunga itu bersifat mengurangi, tetapi kalau untuk pajak, bunga itu akan bersifat mengkalikan jumlah nominalnya berapa bunganya. Bunga itu kan jadi kita dapat uang kan, ya. Kecuali kalau kita bayar bunga kita yang harus mengeluarkan uang, ada biaya bunga. Di sini tidak ada kata biaya bunganya. Yang ada pajak. Pajak itu kan bersifat mengurangi, ya, bersifat keharusan, wajib. Kita harus mengurangi. Oke, jadi 33.660.000. Oke, jadi seperti itu berapa jumlah bunga yang ditanggung jika bunga diambil setiap bulan. Oke ya, jadi jelas. Keren, ini besar sekali ya. 450 juta dia punya uang, terus dia jumlah yang harus dibayar 33.660.000. Ya. Berapa jumlah bunga ditanggung ya. Oke, untuk soal 345 ini berbentuk narasi ya, kalian nanti bisa cari saja di PPT yang sudah saya berikan, nanti kalian tinggal ilustrasikan, interpretasikan dengan pemahaman kalian masing-masing. Saya tidak urgensinya ke sana, tapi saya lebih mengajak kalian untuk mencoba menghitung ya, bagaimana perhitungan bunga ya. Oke, itu yang saya kira paling penting. Oke, sampai di sini mungkin sudah terjawab untuk soal latihan kita ya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan. Saya selanjutnya akan masuk ke perkuliahan kita. Saya akan coba ganti untuk masuk ke perkuliahan kita. Di perkuliahan kita yang ketujuh, saya akan membahas mengenai anjak piutang ya. Anjak piutang kita pahami dulu kata piutang ya. Mungkin bahasa yang paling familiar itu di sini adalah piutang. Piutang berarti ada sesuatu yang kita tagih dari orang lain karena dia belum selesai dalam proses pembayaran. Oke ya, jadi itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya piutang itu? Ya. Mungkin di sini ada anak akuntansi, sebenarnya sudah harus paham ya. Oke, kita langsung bahas pelan-pelan mengenai anjak piutang. Anjak piutang atau disebut dengan factoring ya, atau bidang usaha perusahaan pembiayaan. Anjak piutang ini sebenarnya adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan pengurusan piutang. Jadi begini ya. Saya mau kasih ilustrasi. Saya punya pabrik lah. Misalnya saya punya pabrik, kemudian saya bertransaksi dengan seorang pembeli, dengan satu perusahaan sebagai pembeli produk saya, karena saya sebagai pabrik. Kemudian ada satu saat saya akan menagih piutang kepada pabrik tersebut. Namun yang untuk menagih tersebut nggak perlu kita, jadi kita memerlukan jasa orang lain. Jasa orang lain itulah yang kita sebut dengan namanya anjak piutang atau yang disebut dengan factoring. Ya, factoring itu namanya.
Factoring itu bukan pengaruh, faktor ini dia berpengaruh terhadap ini, faktor ini karena pengaruh ini, bukan bahasanya, bukan bahasa hierarkis gitu ya. Jadi factoring itu seperti bahasa keuangan, namanya factoring atau disebut dengan ajak piutang. Oke, jadi ilustrasinya seperti itu. Ketika dia berhutang kepada kita, jadi kita tidak melakukan tagihan, kita menyerahkan hak itu kepada orang lain. Nah, kepada orang lain yang diberi tugas oleh kita untuk menagih piutang kita kepada customer tersebut. Ya, itulah secara garis besar sebenarnya itu kan ajak piutang. Nah, sekarang kita coba lebih dalam pahami lagi. Nah, ajak piutang ini merupakan alternatif pembiayaan jangka pendek. Nah, biasanya ajak piutang ini digunakan oleh mereka-mereka atau yang melakukan transaksi keuangan dalam transaksi perdagangan khususnya ini dalam jangka pendek, nggak terlalu butuh waktu yang panjang ya, karena memang dia sudah ada ritmenya, pokoknya tanggal segini 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 segini, jadi nggak tunggu tahun depan 2 tahun, nggak, jadi ada jangka waktu yang pendek, lebih efektif. Oke, seperti itu. Kemudian dasarnya sebenarnya apa, ini yang paling perlu juga kita ketahui ya, walaupun kita bukan anak hukum, tetapi apapun dasar bentuk kegiatan, bentuk lembaga keuangan itu kita perlu tahu dasarnya. Ada nggak sih yang mendasari legalitasnya? Landasan yuridisnya ada nggak? Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kita ngomong terlalu jauh, tapi kita nggak tahu dasarnya. Atau mungkin kita diajak ngomong, kita bengong. Apa sih yang dimaksud dengan factoring? Terus ketika kita diajak debat, kita nggak ngerti. Dan bahkan kita jadi so tahu ya, karena kita nggak tahu ada nggak dasar yuridisnya, ada dasar landasan hukumnya. Nah, jadi dalam pengetahuan ini, khususnya di bank lembaga keuangan ini, dasar ajak piutang itu diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Oke, jadi menjelaskan semuanya di situ. Jadi factoring itu sebagai kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek. Oke, jadi intinya seperti itu saja. Ya, jadi kalian tidak perlu menghafal, tetapi adalah bentuk kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek. Oke, yang dilakukan dengan cara pengambil alihan atau pembelian piutang. Oke, seperti itu ya. Dan kemudian diperluas lagi ya dengan dasar hukum yang lain, Undang-Undang Nomor 7, Nomor 10, Perpres, Kepmenkeu, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang terus berkembang sampai tahun 2002 ya, semua sudah diatur dan ada dasar hukumnya. Oke, selanjutnya siapa yang akan terlibat di dalam pihak-pihak factoring ini? Yang pertama, pihak yang melakukan perusahaan faktor, pihak perusahaan faktor. Jadi pihak perusahaan faktor ini disebut pihak pemberi jasa factoring. Jadi orang yang akan nagih itulah yang disebut dengan pemberi jasa factoring. Ya. Nah, dalam hal ini dia tugasnya bertindak sebagai pembeli piutang. Pembeli piutang. Jika terhadap kegiatan factoring internasional, maka terdapat 2 perusahaan faktor, yaitu pihak perusahaan faktor domestik dan perusahaan faktor luar negeri. Oke ya, itu secara garis besar. Kemudian kalau tadi adalah pihak faktor itu sendiri, ada pihak klien yang disebut sebagai ya mempunyai piutang atau tagihan yang akan dijual kepada pihak perusahaan faktor. Ini klien ya. Jadi pihak yang mempunyai piutang, jadi pihak yang memiliki hutang ke kita. Kan kita disebut, kita mempunyai piutang, dan orang yang memiliki hutang tersebut kita sebut sebagai mempunyai piutang. Atau dia mempunyai tagihan yang akan dijual kepada pihak perusahaan faktor. Itu disebut dengan klien. Oke. Kemudian pihak customer, ini adalah pihak debitur yang berhutang, yang ngutang ke kita, ya. Bedakan ya, pihak klien dengan pihak customer. Kalau customer yang berhutang, yang dikenakan objeknya, ya, yang berhutang kepada pihak klien untuk selanjutnya dia akan membayar hutangnya kepada perusahaan factor. Jadi bentuknya segitiga gitu ya. Ini kita ya sebagai yang punya uang. Di tengahnya adalah pihak factoring. Nah, di sininya adalah sebut dengan pihak customer. Oke ya. Jadi ini kita, pihak klien dan pihak customer. Nah, disebut dengan factoring itu adalah perantaranya ya.
Jadi ketika saya memiliki tagihan, saya nggak perlu telepon dia. Tanggal segini sudah jadwalnya tagihan nih. Jadi kita nggak harus telepon dia untuk menagih, mohon segera dikirimkan untuk tagihan tanggal, nggak perlu. Nah, nanti kita tinggal menugaskan, mendelegasikan itu kepada pihak factoring. Nah, factoring itulah nanti yang akan menghubungkan ke pihak customer. Ya, seperti itu. Atau factoring itu disebut dengan pihak klien, ya. Oke, seperti itu. Oke, ini gambarnya ya. Gambar alurnya yang perlu kita pahami. Kalau kita lihat di sini, ini adalah penjual piutang. Kita lihat yang dari atas terlebih dahulu ya. Ini penjual piutang, kreditur, atau mungkin ini bisa juga dari sini juga bisa ya, tapi nanti arah panahnya berbeda kalau dari sini ya. Ini jadi kita lihat dari atas dulu. Ini penjual piutang atau kreditur ya, kreditur, penjual piutang. Penjual piutang itu artinya ya dia menjual piutang kita ya. Jadi kalau misalkan ada tagihan nih, ya mereka malah nagih. Ini disebut dengan penjual piutang. Oke, ini ada garis ya. Penjual piutang dia akan menghubungkan kepada debitur, nasabah. Nah, di sini ada transaksi namanya perdagangan karena ada transaksi kreditur ke nasabah. Nah, makanya garisnya ini saling berhubungan. Nah, kemudian transaksi ini dia mengirimkan tagihan. Dia kirim tagihannya kemana? Tagihannya ke factoring company. Siapa itu factoring company? Factoring company itu perusahaan PT, jadi perusahaan yang berhutang ke kita, itu disebut dengan factoring company. Perusahaan multi finance ya, terus bank, perusahaan khusus. Nah, ini biasanya bank-bank yang memfasilitasi adanya kegiatan factoring company. Nah, namun tidak semua ya perbankan itu memiliki fasilitas ini, ajak piutang. Ada yang tidak, seperti saya dulu tidak, karena saya di divisi kredit ya. Kredit itu kredit pensiun lagi, jadi nggak ada yang namanya factoring company. Factoring itu nggak ada. Dan akhirnya factoring ini dia menghubungkan langsung ke kontak anjak piutang ke klien. Ini ke klien. Nah, ini ke klien dan akhirnya penjual piutang ini langsung menghubungi kreditur. Nah, inilah alurnya ya. Penjual piutang dia menghubungi klien dia menghubungi ke factoring company. Jadi factoring company ini adalah sebagai kunci utamanya untuk bisa menghubungkan kepada nasabah. Oke, seperti itu ya alurnya. Nah, kemudian apa sih manfaat anjak piutang secara garis besar ya? Yang pertama, dia bisa menurunkan biaya produksi. Menurunkan biaya produksi, dia biaya operasional jadi nggak terlalu lama ya. Kemudian fasilitas pembayarannya bisa di muka. Artinya pembayaran bisa di muka ketika misalkan saya mau beli barang ya. Saya mau beli barang ini contohnya gini. Kalau kita jalan-jalan ke mall kan suka ada itu ya, jualan rumah, misalkan real estate gitu ya, terus jualan rumah. Nah, Anda akan disodorkan dengan yang namanya brosur. Nah, brosur itu pasti nanti ada DP 5%, 10%. Ya. Nah, DP itulah yang memberikan fasilitas pembayaran sebagai suatu fasilitas pembayaran di muka. Nah, nanti angsurannya itu dibayar oleh si customer tadi, si customer kita sebagai calon pembeli nanti bayarnya melalui multi finance. Nah, biasanya kan kalau kita kredit motor itu bayarnya kalau nggak ke Adira Finance, terus Kelipan Finance dan lain perusahaan pembiayaan. Nah, itulah artinya Kelipan Finance. Nah, itu nanti akan bekerja sama dengan PT Toyota, misalkan PT lain, PT Honda. Nah, ini untuk menagih piutang. Nah, jadi PT Honda ini dia nggak mau pusing. Pokoknya saya jual produk, oke ada orang yang beli kredit silahkan, tapi nanti yang nagih kamu ya, jangan saya lagi. Kan saya sudah bekerja sama dengan Anda untuk menjual atau melakukan transaksi anjak piutang ini. Nah, artinya jadi PT Honda itu dia nggak mau tahu, pokoknya si PT Kelipan Finance ini, PT Adira Finance inilah yang mengurus masalah piutang, jadwal pembayaran piutang. Makanya
mereka inilah yang lebih aktif ya dalam menagih, dalam penagihan. Nanti misalkan tanggal 15 bayar angsuran itu biasanya mereka sudah ngingetin tuh tanggal 10. Mau apa, mohon dibayar. Nah, itulah disebutkan fasilitas pembayaran di muka. Kemudian meningkatkan daya saing perusahaan klien ya. Daya saing perusahaan klien artinya orang itu sekarang sudah semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan laba. Caranya dengan cepat ya. Orang datang itu biasanya nggak selalu bawa uang. Gimana caranya supaya orang datang tertarik? Minimal dia sudah melakukan DP atau melakukan proses ini ya, bertanya dulu. Nah, dengan bertanya, dengan ada uang yang ada di kantongnya saja sudah bisa menjadikan tanda jadi ya. Nah, artinya di sini apa? Produk sekarang, terus bisnis sekarang itu sudah memberikan kemudahan. Nah, kalau kita nggak bisa bersaing seperti itu sulit ya. Nah, makanya kita harus membutuhkan yang namanya ya perusahaan-perusahaan seperti Anjak Piutang ini. Ya pokoknya saya nggak pusing. Ini produk saya. Silahkan kamu caranya gimana, produknya saya yang penting laku. Nah, kamu nanti tinggal bikin perjanjian sama customer. Nah, intinya nanti uang itu masuk ke perusahaan saya. Nah, itu yang disebut dengan meningkatkan daya saing. Nah, jadi masalah pembayaran itu udah bukan menjadi urgensi lagi, menjadi tolak ukur lagi, malah itu akan menjadi ini ya, satu kelebihan bagi perusahaan kalau dia bisa memberikan piutang atau memberikan kemudahan dalam bentuk hutang tersebut ya. Oke, seperti itu. Keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba. Kemudian kelima, menghindari kerugian karena kredit macet. Nah, ini juga paling penting supaya nggak terjadi kredit macet. Nah, kenapa ini penting buat nggak kredit macet? Karena gini, ketika misalkan saya perusahaan Honda, PT Honda, masa ada orang mau kredit motor cuma satu, harus saya juga yang nagih, ya. Dia nggak mau pusing, jadi makanya untuk masalah penagihan, masalah terjadi apa-apa, itu biasanya sudah ada yang namanya force major, ya, ada perjanjian khusus untuk menganalisis bagaimana terjadinya suatu utang itu tidak bisa dibayar. Itu nanti suatu perusahaan itu biasanya membutuhkan anjak piutang itu, dan itu hanya dimiliki oleh anjak piutang ini ya. Jadi cara-caranya gimana, gak semua orang bisa ya. Nah, kalau perusahaan anjak piutang itu dia tahu caranya gimana, makanya dia menggunakan factoring ini ya. Oke, keenam, dia mempercepat proses ekonomi. Jadi supaya perputaran ekonomi supaya cepat laku, cepat produknya diterima masyarakat, dan masyarakat bisa berulang untuk lakukan transaksi. Oke, sekarang apa sih perbedaan dari lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan? Nah, ini yang paling penting. Kita tadi berbicara masalah pembiayaan ya, perusahaan multi finance dan perbankan. Pengembangan lembaga pembiayaan, nah ini yang paling penting, kemarin kita sudah belajar ya. Lembaga pembiayaan itu adalah tersentral dari otoritas jasa keuangan ya, yang mengatur regulasi perputaran operasional, kemudian masalah regulasi itu adalah diatur oleh otoritas jasa keuangan sebagai fungsi regulator. Nah, kemudian kalau untuk perbankan, fungsi regulatornya diatur oleh Bank Indonesia. Nah, ini ada dua sisi yang berbeda, makanya dulu itu cuma satu, sekarang sudah terpisah. Ada fungsi OJK dan fungsi Bank Sentral. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih perbedaannya lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan. Nah, di dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini, kita akan melihat apa perbedaan bank dan peran dari lembaga pembiayaan ini. Yang pertama, kita akan tahu kegiatannya. Kalau dalam kegiatan lembaga pembiayaan ini, dia hanya mengatur kegiatan keuangan. Ya, dia hanya mengatur kegiatan keuangan itu seperti apa? Ya, seperti masalah tadi, mata utang piutang, kemudian masalah pembayaran tagihan, pelunasan tagihan. Nah, itu mereka yang akan memfasilitasi, memberikan produk, menjual produk dengan kredit. Nah, itu ya. Makanya kita kalau pakai Adira Finance, kita bisa beli motor ya. Nah, itu mereka yang mengatur itu. Jadi ada lembaganya sendiri. Bisa mau beli rumah, terus bayarnya pakai BCA Finance. Nah, itu yang berhubungan dengan finance ya. Itu adalah fungsi dari lembaga pembiayaan.
Dia membiayai, dia talangin dulu tuh rumah. Misalkan kita mau kredit rumah, mau kredit motor, mau kredit mobil, dia talangin dulu DP-nya, nanti kita tinggal ngangsur. Ya, namanya itu lembaga pembiayaan. Nah, beda kalau perbankan, dia menghimpun, justru dia menghimpun dana. Ayo, nabung semuanya di sini dan akhirnya uang tabungannya itu dia salurkan lagi dalam bentuk kredit. Ya, dalam bentuk kredit. Ya, sebenarnya hampir sama, cuma ini berbeda, fungsi regulasinya juga berbeda. Nah, ini diatur oleh Bank Indonesia. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kayak BPR itu gimana? Nah, BPR itu fungsinya lembaga perbankan ya. Karena dia diatur oleh Bank Indonesia, karena dia menghimpun dana. Kan di BPR kita bisa nabung kan, nabung dan juga kita bisa kredit ya, seperti itu. Oke, kemudian pengaturan perizinan, pembinaan dan pengawasan ini diatur di dalam Departemen Keuangan di lembaga pembiayaan. Kalau di perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 98. Ya, jadi dua peraturan yang berbeda. Kalau secara konstitusi diatur mengenai fungsi lembaga perbankan, sedangkan kalau di peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang lembaga pembiayaan. Jadi dua hal yang berbeda. Kemudian melayani nasabah atau konsumen. Lembaga pembiayaan dia lebih sifatnya fleksibel, ya. Dia lebih fleksibel, jadi nggak banyak hierarki birokrasi yang mengatur di sana. Anda butuh berapa, silahkan tekan kontrak, kemudian selesai deal, ya. Nah, kalau di perbankan itu banyak sekali nanti proses-prosesnya. Ada on the spot, kemudian nanti ada MOU, kalau dulu saya namanya surat perjanjian kredit, kemudian ada lagi namanya perjanjian untuk pencairan, kemudian macam-macam. Jadi kurang fleksibel, jadi nggak bisa cepat kita butuh uang ya. Sedangkan kalau di lembaga pembiayaan saat itu juga selama persyaratan itu terpenuhi bisa cepat. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih anjak piutang dan bedanya dengan kredit? Nah, ini. Kalau dari katanya udah beda ya, piutang sama kredit kan pasti beda ya. Piutang berarti kan hak kita. Piutang posisinya ada di aset ya. Kalau kredit itu adanya di hutang ya. Dua hal yang berbeda, hak dan kewajiban sebenarnya. Nah, anjak piutang ini adalah jual beli piutang. Jadi jual beli piutang, apanya Pak yang dijual? Piutangnya. Ya, kalau misalkan dia nggak bisa ketagih, nah kita bisa alihkan ke orang lain untuk menagih atau kita jual hak kita jual ke orang lain. Nah itu ya, ini jual beli piutang. Kemudian pengalihan aktiva produktif. Ya, jadi saya punya barang di pabrik, nah itu barang itu bisa sebagai jaminan, ya kita jual. Nah ini biasanya dijual itu melalui anjak piutang. Kemudian memperlancar arus kas, mengubah penjualan kredit, agunan nggak mutlak, hubungan dengan klien sebagai partner. Oke, jadi ini perbedaannya. Ya. Anjak piutang itu sebenarnya lebih kepada ini ya, peraturan-peraturan yang belum selesai. Artinya yang belum selesai itu seperti piutang itu kan belum lunas kan. Piutang itu belum selesai, dia masih akan berlanjut, tetapi sudah dialihkan. Nah, seperti itu. Nah, itulah disebut dengan anjak piutang. Beda kalau kredit. Kalau kredit, ini dia menimbulkan utang dengan mobilisasi dana. Ya, utang itu kalau nggak dibayar, dananya itu akan terus menambah. Ya, dananya akan menambah. Itu namanya kredit ya. Kredit, kemudian kalau kredit itu berbentuk tambahan aktiva dalam bentuk kas. Ya, jadi kalau misalkan hutangnya nggak dibayar, ya, dia akan beralih kepada penambahan aset. Nah, ini kredit. Nah, kemudian dia memerlukan agunan, memerlukan jaminan. Kalau kita melakukan kredit pasti butuh yang namanya syarat jaminan seperti sertifikat, surat-surat berharga. Nah, seperti itu ya. Kalau kredit kurang membantu dalam administrasi debitur. Nah, inilah perbedaannya. Oke, ini ada aspek yang berpengaruh di dalam kita melihat anjak piutang. Jadi sebenarnya ada faktor internal ya. Internal dalam anjak piutang ini
dia butuh yang namanya customer, sumber daya manusia, kebijakan, ekonomi dan keuangan, produk, sistem hukum, dan akhirnya berujung kepada infrastruktur. Ya, infrastrukturnya apa yang bisa diberikan, penagihannya dalam bentuk apa, apakah dia dikasih kendaraan atau seperti apa. Nah ini akan menjadi suatu persaingan. Nah makanya sekarang debt collector itu keren-keren ya, atau mungkin kita sebut sebagai debt collector lah. Sekarang sudah pada pakai berdasi, tetapi dia kerjanya cuma nagih ya. Sudah dikasih dasi, dikasih fasilitas kendaraan, tapi kerjanya cuma sebagai debt collector. Makanya kalau di bank itu debt collector itu cantik-cantik ya, menarik, karena harapannya dengan meningkatkan performance-nya, orang itu bisa percaya ya kalau ini yang nagih benar-benar profesional, bukan seperti debt collector di pinggir jalan tentunya ya. Nah, makanya ini menjadi suatu persaingan dalam perusahaan-perusahaan anjak piutang. Nah seperti itu, jadi harus ada infrastrukturnya, ada yang mendukung, ada sarananya. Oke ya, seperti itu. Nah kemudian sumber dana. Terus mereka dapat dari mana sih sebenarnya sumber dana ya? Nah ini paling penting. Sumber dana anjak piutang ini awalnya itu mereka karena punya modal sendiri. Modalnya nggak harus dalam bentuk tunai, tapi bisa dalam bentuk surat berharga yang biasa disebut dengan saham. Nah, saham ini nanti kan dibagi lagi, ada saham istimewa, ada saham biasa. Nah ini disebut dengan modal, saham preferred stock atau common stock. Nah kemudian kalau dia nggak punya modal gimana? Jadi dia melakukan pinjaman. Ya, pinjaman ini dibagi menjadi dua. Pinjaman ini ada berbentuk funding, ya. Kemudian ada yang berbentuk obligasi dan berbentuk surat berharga. Kita terbitkan surat berharga, ada letter of intent, kemudian ada letter of credit. Nah, di situ nanti ada tanggal dan waktu. Nah, seperti itu. Kemudian kerjasama dengan bank, penyalur, KUK, channeling, dan akhirnya kita menjadi perusahaan pembiayaan. Kita ngomong ke perusahaan pembiayaan, saya butuh dana 500 juta. Ya, pasti nanti kita harus ada persyaratan khusus ya, persyaratan khusus apa yang mau dijaminkan. Nah, ini namanya perusahaan pembiayaan. Nah, biasanya kalau perusahaan pembiayaan itu seperti Adira itu paling tinggi, itu dia lebih rendah sebenarnya daripada perbankan. Kalau perbankan itu bisa sampai miliaran. Ya, karena saya sering dulu bikin laporan keuangan itu, kalau perusahaan besar dia mau butuh pinjaman itu bukannya ratusan juta, tapi miliaran. Ya. Dulu saya di perusahaan pelayaran, dia mau beli satu kapal, namanya juga pelayaran ya. Satu kapal itu harganya sampai 3 miliar, 4 miliar. Nah, saya bikin laporan keuangan itu, ya ini, perusahaan pembiayaan dengan dari perbankan atau mungkin dari perbankan ya. Bukan dari ini, dari apa? Kayak Adira. Kalau Adira kecil ya. Dia kan skopnya kecil, dia nggak terlalu besar. Tapi kalau kita sudah perusahaan yang sudah membutuhkan aset besar, kita larinya ke perbankan. Oke, seperti itu. Oke, ini ada bentuk hierarkis atau struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini sebenarnya pada umumnya seperti ini ya. Ini maksudnya menerangkan gimana nih caranya proses anjak piutang itu bisa ada gitu ya. Nah, ini kan ada komisaris, supervisor, internal audit, area manager, branch manager. Nah ini sebagai pengetahuan kita aja. Di level-level inilah kita bisa menentukan pada saat kapan kita bisa membutuhkan seorang anjak piutang. Nah ini sebentar bentuk hierarkisnya ya. Oke, ini kita sudah masuk ke visual-visualnya. Ini contoh bentuk penjualan motorcycle nasional. Ini 2.800, nah ini sampai 2008. Oke, seperti itu. Nah ini national car sales, ini penjualan mobil nasional. Nah ini akan semakin lama dia akan semakin meningkat. Oke, seperti itu. Nah jadi akhirnya bagaimana caranya untuk bisa sukses, yaitu rahasia utamanya untuk mencapai sukses adalah percaya diri sendiri ya. Apapun caranya itu kita harus bisa percaya diri sendiri. Bisa bayangkan ya, anjak piutang kita cuma jadi perusahaan perantara kan sebenarnya kan. Orang yang punya piutang siapa, kita cuma jadi penghubung kan, tapi kita bisa jadi sukses. Nah, ya, seperti itu. Manusia itu dilahirkan untuk sukses, bukan untuk mengalami kegagalan. Jadi apapun caranya bisa kita lakukan ya, dengan mencari peluang ini.
Kemudian apa sih pokok perjanjian factoring? Nah, ini yang paling penting. Isinya sebenarnya apa? Jadi di dalam perjanjian factoring ini sebenarnya saya belum pernah melihat ya, karena saya belum pernah punya pengalaman untuk mengenai perjanjian factoring. Jadi intinya sebenarnya dalam perjanjian factoring ini ada beberapa hal. Pertama ini ketentuan umumnya, jadi semacam kayak pasal-pasalnya mempertimbangkan, terus kemudian eh, menganalisa dan akhirnya memutuskan, itu ada bentuk semacam memorandumnya. Kemudian yang kedua ada keabsahan piutang. Keabsah itu artinya pada saat kapan batas tenggang piutang itu bisa diterima, ya bisa ditagih. Nah itu baru dikatakan absah. Kemudian pengalihan resikonya bagaimana, pengalihan piutangnya seperti apa, notifikasi, syarat pembayaran, tanggung jawab klien atas debitur, dan jaminan klien. Nah ini semuanya akan terangkum di dalam surat perjanjian piutang atau surat perjanjian factoring ya, pengalihan piutang. Oke, kemudian informasi yang diperlukan dalam perusahaan anjak piutang yang pasti apa nih paling penting, riwayat piutang, kapan mulai terjadinya transaksi jual beli perdagangan tadi, itu harus penting, kapan dibeli, kapan dijual, udah bayar berapa kali. Nah itu. Kemudian penilaian kredit oleh klien gimana, kreditnya lancar atau enggak, atau pernah nunggak atau bagaimana, atau dia termasuk debitur yang nakal. Nah ini harus dipahami banget ya untuk kita sebagai perusahaan anjak piutang, ini paling penting. Manajemen kredit klien gimana, kemampuan kredit klien, kemampuan dia untuk membayar utang itu gimana, waktunya tepat nggak, sektor industrinya dalam bergerak di bidang apa. Kalau dia sektornya kecil yang otomatis tergantung daya beli masyarakat, ya kan. Kemudian persyaratan kreditnya bagaimana, apakah mengalami perubahan untuk tingkat suku bunga atau bagaimana persyaratan kreditnya. Kemudian sifat customer juga harus kita teliti, apakah dia memang orangnya karakternya itu pada saat butuh aja gitu ya, dia merasa butuh, tapi ketika dia sudah bayar, nah ini sulit untuk melakukan pembayaran. Nah ini harus dipahami banget buat kita sebagai perusahaan anjak piutang. Pola pembelian customer, pengembalian hutang, dan prospek usaha klien. Oke, jadi ketika kita menjadi seorang atau menjadi pengusaha anjak piutang atau perusahaan anjak piutang, inilah yang paling penting ya. Jadi nggak bisa lepas, ini menjadi peluang nih buat kita nih, nggak ya, apalagi berhubungan dengan ini ya, masalah sifat customer, terus pola pembelian customer gimana ya, jangan-jangan dia memang beli 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 aset gitu ya, tujuannya memang untuk bisnis, terus dijual dengan bunga yang tinggi. Nah kan salah ya seperti itu ya, jadi memang dia untuk mengambil keuntungan sendiri. Nah itu. Terus prospek usaha klien, pengembalian utang. Oke, seperti itu. Itu kita pahami pengalaman dan praktek dagang, factoring, tenaga manajemen. Nah ini harus kita pahami banget ya. Ini internal kita kalau ini. Sistem informasi kita yang kita miliki gimana, memadai nggak teknologinya. Jadi harus benar-benar valid ya. Kinerja perusahaan dalam penyediaan data keuangan harus benar-benar orang yang mengerjakan ini orang yang punya skill tinggi, ya, terlatih, ya. Kemudian kesanggupan untuk menyediakan cadangan untuk mengantisipasi resiko. Jadi perlu dana cadangan juga, ya. Ya kan namanya juga kita ini ya, didelegasikan, ya, diberi amanah untuk menagih piutang kita kepada customer. Nah, makanya klien ketika kita nanti menghadapi resiko, kita harus siap menanggung sendiri, ya. Ya kenapa kamu nggak bisa nagih? Itu kan kita kan sudah melakukan perjanjian. Nah itu kita harus siap-siap dan seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini mekanisme anjak piutang internasional, contohnya perjanjian Indonesia dengan Jepang. Indonesia sebagai eksportir, dia melakukan transaksi kepada Jepang, luar negeri, dia mengirim barang. Kemudian eksportir dia menerbitkan faktur dan dokumen pengapalan, dia ngirim barang, kemudian export factor. Dan akhirnya yang ketiga dia bayar DP-nya dulu ya. Dia ngirim barang, terbitin faktur, dia bayar DP 80%. Kemudian yang keempat dia terbitkan faktur dan dokumen ya. Kemudian yang kelima, faktur dan dokumen tadi masuk ke importir. Importir barang yang importir itu orang yang ngirim barang ke kita ya. Importir Jepang, kemudian dia
bayar kepada import factor dan akhirnya dia bayar 100% dan akhirnya dia dapat refund 20%. Artinya di sini kita menggunakan ekspor dan impor factor. Nah, inilah bentuk transaksi dari anjak piutang ya. Jadi manfaat anjak piutang bagi eksportir ini ada dua pihak, eksportir dan importir. Eksportir ini dia dengan menerbitkan open account, jadi rekening bersama, rekening terbuka, dia nggak perlu lagi namanya perjanjian khusus atau disebut dengan letter of credit ya. Jadi sudah mengcover itu. Penagihan luar negeri yang lebih baik, importir dapat menggunakan fasilitas kredit lebih bebas dan pengamatan biaya karena tidak menggunakan LC. Oke, panjang lebar sudah saya berikan mengenai materi anjak piutang ya. Jadi intinya kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran kita mengenai materi ini, kita harus memahami dulu apa itu anjak piutang ya. Konsepnya seperti apa, kelebihannya apa, kemudian alurnya seperti apa dan kegunaannya untuk apa ya. Jadi sini sudah saya jelaskan semua. Jadi itulah anjak piutang. Kita jadi sebagai penengah ya, penghubung bagi mereka yang kesulitan merasa untuk menagih piutang. Jadi kita sebagai perusahaan jasa sebenarnya jasa untuk memberikan jasa kita untuk menagih piutang kepada customer ya. Jadi kita harus menghargai klien karena kita sudah ada perjanjian khusus. Namun nggak semua perbankan itu memiliki anjak piutang ya. Biasanya anjak piutang ini hanya perusahaan-perusahaan tertentu ya, nggak semuanya memiliki jasa anjak piutang. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran materi kita di sini. Semoga bermanfaat. Kemudian di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-8 kita akan coba nanti langsung ujian ya. Saya akan berikan soal. Kita akan coba tatap muka di pertemuan ke-8 nanti. Soalnya nanti akan saya berikan melalui Google Classroom. Ya, nanti kalian silakan kumpulkan itu paling lambat nanti ya saya berikan waktu 2 hari lah. 2 hari dari pertemuan ke-8 ya. Jadi jangan terlalu lama supaya saya juga bisa mengkoreksi ya pekerjaan kalian ya. Kalau semakin lama kalian mengumpulkan dan saya juga semakin sulit nanti mengkoreksinya. Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan ke-7. Nanti melalui grup saya akan informasikan untuk pertemuan ke-8. Kita akan ujian di pertemuan yang ke-7 ini. Nanti kalian tinggal memahami lagi materi yang sudah saya berikan. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.